Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Anwar Resehan kelas 2 Ikhwan. Saya akan menceritakan sebuah kisah Nabi Daud alaihi salam. Kita simak bareng-bareng yuk. Nabi Daud alaihi salam adalah putra dari Yasa. Ia keturunan Bani Israel. Ia tinggal di Baitul Lahmi di negeri Palestina. Ketika itu Bani Israel dipimpin oleh raja yang bernama Talut. Pada masa itu ada seorang raja yang bengis dan kejam, Jalut namanya. Karena kezalimannya itu Bani Israel pun melakukan perlawanan terhadapnya. Mereka berperang melawan Jalut di bawah pimpinan Raja Talut. Pada masa peperangan itu Nabi Daud masih kecil, tapi ayahnya menyuruh agar ikut perang bersama dua saudaranya. Raja Talut dan pasukannya pun berangkat ke medan perang. Daud kecil membawa beberapa buah batu, ketapel, dan cambuk. Pasukan Raja Talut pun berangkat ke medan perang. Ketika melewati sungai, Raja Talut pun berpesan, "Wahai pasukanku, kalian hanya boleh meminum seteguk air saja." Tetapi banyak pasukan yang meminum air sungai itu secara berlebihan sehingga tidak kuat dan takut perang. Yang melanjuti perjalanan tersebut hanyalah orang yang beriman dan mentaati nasihat Talut. Pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun bertemu. Perang pun pecah antara kedua pasukannya. Dengan gagah berani, pasukan Talut pun berperang melawan pasukan Raja Jalut. Raja Jalut dengan angkuhnya maju ke depan menantang duel. Daud tampil ke depan menjawab tantangannya. Raja Jalut tertawa bahak-bahak. Hahaha. Tapi Daud tidak terkecil hati. Keduanya pun bertarung. Nabi Daud mengayunkan cambuknya. Ya, sehingga Raja Jalut terpelanting dari atas kudanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu-batunya sehingga Raja Jalut mati. Melihat rajanya mati, banyak pasukan yang melarikan diri. Pasukan Raja Talut pun bergembira atas kemenangan itu, bahkan kagum atas keberanian Nabi Daud alaihi salam. Sejak itu, Raja Talut pun menjadi raja yang bijaksana sampai meninggal. Setelah meninggal, yang menggantikannya adalah Nabi Daud alaihi salam. Demikian kisah Nabi Daud alaihi salam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.